Halo semuanya, balik lagi ke channel Vandorama. Rasanya udah lama banget ya kita nggak bikin video lagi, karena beberapa dari kita lagi lumayan sibuk dengan tugasnya masing-masing. Hari ini gue mau bawa Bongo untuk main di track off-road dekat rumah gue. Sebenarnya kita udah sering banget main di situ dengan mobil ini. Cuma biasanya itu kita nggak pernah videoin, karena masih ada beberapa trial and error yang kita aplikasiin lagi. Ada tambah-tambahan baru yang kita lakukan di mobil ini lagi. Dan akhirnya kita putuskan hari ini kita akan main lagi di track itu. Dan akan kita kasih ke kalian gimana mobil ini sekarang. Langsung aja jalan. Oke, sekarang kita udah sampai di track off-road yang ada di dekat rumah gua. Buat kalian yang belum tahu tentang mobil ini, di episode pertama kita udah pernah jelasin tentang Mazda Bongo ini. Mazda Bongo ini mobil keluaran tahun 1997 dari Mazda, yang sebenarnya mobil ini tuh nggak masuk ke Indonesia. Mobil ini tuh sebenarnya mirip sekali dengan mobil yang beredar di Indonesia, yaitu Mazda E2000. Tapi sebenarnya mobil ini tuh sangat berbeda, karena mobil ini bawaan lahirnya itu menggunakan mesin diesel, dan juga dia sudah dilengkapi dengan fitur 4x4. Sama seperti fan-fan kita yang lain sebenarnya, di STNK-nya itu mobil ini tahun 1997. Tapi kita nggak tahu pastinya mobil ini sebenarnya lahirnya kapan, karena di suratnya itu semua tulisannya tahun 1997. Buat kalian yang udah nonton di episode 3 tentang Mazda Bongo ini, gue udah pernah bilang ke kalian kalau mobil ini tuh waktu itu kita beli tuh dengan keadaan mesin yang sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Jadi mesin itu waktu itu gue dapet, mesinnya itu tidak sesuai dengan kode mesinnya. Jadi untuk cc-nya itu berbeda dengan bawaannya. Tapi saat itu gue udah nyiapin mesin baru yang cc-nya itu sama dengan mobil ini. Akhirnya kita pasang lagi dengan dari mesin yang udah nempel di mobil, kita ganti dengan yang 2200 cc. Cuma ada beberapa perbedaan saat itu karena di bagian headnya itu berbeda, tapi semuanya sekarang udah kita perbaiki dan kita udah sinkronisasi. Mobil udah sehat banget dan kita udah pakai mobil ini cukup lama dengan mesin baru. Nah, sekarang gue bakal jelasin ke kalian modifikasi apa aja yang udah gue lakuin di mobil Mazda Bongo ini. Untuk modifikasinya, kita mulai dulu dari bagian yang paling bawah, yaitu bagian kaki-kaki. Untuk mobil ini sendiri, awalnya itu dia bawaannya velgnya itu ring 14 dan profil bannya itu kecil. Jadi mobil ini aslinya itu pendek, seperti Mazda E2000 yang ada di Indonesia. Lalu gue udah merubah untuk bagian kaki-kakinya menggunakan velg merek ROH buatan Australia. Dan juga untuk bannya gue udah pakai yang MT dengan merek GT Radial, ukurannya itu 235/75 ring 15. Untuk suspensi bagian depan, gue melakukan perubahan yang cukup sedikit ya. Jadi untuk bagian shocknya aja gue ganti pakai Kayaba Ultra yang travelnya lebih tinggi daripada aslinya. Lalu karena mobil ini memang bawaannya itu udah sistem suspensinya udah pakai sistem torsi, jadi untuk bagian depan itu cuma kita tinggiin aja setelannya. Paling maksimalnya tingginya seperti ini. Nah, untuk di bagian belakang,
spek velgnya juga sama, itu pakai ROH Australia dengan ukuran lebar yang sama juga. Bannya juga pakai 235/75 ring 15. Tapi untuk bagian suspensi belakang ini gue merubah cukup banyak dan berapa kali kita melakukan perubahan karena ada beberapa trial and error. Salah satunya itu untuk bagian shock breakernya sendiri. Shock breaker itu gue 2 kali ganti karena kita cari travel yang paling bagus, yang paling tinggi, yang cukup untuk menopang bobot mobil ini. Karena mobil ini bobotnya udah lebih berat daripada aslinya karena kita udah tambah roof rack di bagian atas. Dan untuk mobil ini bisa mencapai tinggi seperti ini, di episode kemarin mungkin beberapa dari kalian sadar kalau mobil ini tuh posisi belakangnya itu lebih rendah daripada depannya. Dan kita akhirnya melakukan perubahan yang cukup ekstrim di bagian belakang, yaitu kita merubah dudukan shock breakernya dan dudukan perdaunnya yang awalnya dia ada di bawah gardan, sekarang kita rubah menjadi over axle. Nah, untuk di bagian atas kita udah melakukan perubahan atau penambahan roof rack di bagian atas. Untuk roof racknya sendiri, ini kita bikin sendiri. Kita menggunakan besi jenis seamless. Kita gunakan seamless itu karena untuk bagian atas itu kita butuh kekuatan yang cukup besar karena kita akan pakai di bagian atas itu untuk penyimpanan barang dan juga untuk tempat tidur. Seperti kalian bisa lihat tuh sekarang kita udah taruh tenda di atas ini dan nantinya itu akan kita gunakan untuk tidur ketika kita menggunakan mobil ini untuk kebutuhan camper van. Kita bikinnya itu dengan desain 2 piece. Jadi di bagian depan di sini itu kita bikin satu bagian untuk di bagian depan untuk taruh barang atau peralatan suku cadang dan lain-lain. Dan di bagian belakang ini untuk yang tenda dan tempat tidurnya. Lalu di bagian samping kiri sini kalian bisa lihat sedikit sebenarnya kita udah menyiapkan untuk awning atau tenda samping. Cuma karena ada beberapa kendala karena kondisi lagi COVID begini, kita baru bikin rangkanya aja. Dan untuk bagian tenda ke sampingnya itu belum jadi. Jadi nanti akan kita update lagi bagaimana untuk si awning tenda ini. Gue rasa sih itu aja untuk di bagian roof rack. Sama paling di bagian belakang kanan itu kita bikin bagian untuk kita naik ke atas. Jadi kita bikin semacam teras dan ada tangganya. Tangga dan teras itu sebenarnya adalah untuk konstruksi buat kita naik ke atas. Jadi di situ buat kita nongkrong dan juga buat kita menyusun si bagian atasnya. Oke, kita lanjut ke sektor mesinnya. Jadi mesinnya ini seperti yang tadi gue udah bilang, kita itu di episode 3 video di Vandorama itu mobil ini pernah jebol mesinnya waktu kita lagi pakai main di sirkuit ini. Sekarang mesinnya ini udah kita balikin lagi. Sebenarnya bukan engine swap sih sebenarnya. Kita balikin lagi ke kondisi aslinya. Mesin ini tuh bawaannya 2200 cc diesel dan sudah dilengkapi dengan fitur 4x4. Seperti kalian bisa lihat di sini, kalau untuk pengaplikasiannya itu 2 tongkat juga masih seperti 4x4 konvensional lainnya. Jadi yang membedakan sekali dengan Mazda E2000 itu, kita bisa lihat mobil ini tuh ada 2 tongkat di bagian transmisinya. Oke, untuk bagian atas kalian bisa lihat di sini ada tenda. Tendanya ini kapasitasnya sebenarnya untuk 3 orang. 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Tapi gue ngerasa sih kayaknya untuk 2 orang dewasa di dalam sini tuh udah paling enak ya. Karena tendanya yang kita pasang di sini tuh nggak terlalu lebar, tapi panjang. Jadi kita untuk tidur di atas itu bisa benar-benar selonjoran dan nyaman banget. Lalu di bagian atas sini kalian bisa lihat kalau kita bikin ada semacam teras yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita bangun pagi tuh untuk kita nongkrong di sini buat kita ngeteh atau ngopi gitu. Jadi emang konsep kita tuh sebenarnya selain ini untuk tempat untuk naik, ini bisa digunakan juga untuk nongkrong. Tapi seperti yang kalian bisa lihat di sini, kita belum mengaplikasikan untuk bagian lantainya. Oke, gue rasa cukup untuk review singkat si Mazda Bongo ini. Buat kalian yang pengen tahu bagaimana detail dari perubahan atau modifikasi yang kita lakukan di mobil ini, kalian bisa nonton langsung di video-video kita sebelumnya. Dan juga pantengin terus channel Vandorama, karena kita masih ada 2 PR lagi untuk project mobil camper van lagi, yaitu si Nissan Vanette dan juga si Daihatsu Zebra. Dan abis ini gue juga akan cobain
mobil ini untuk berlaga di track off-road yang sekarang ada di depan kita. Sampai jumpa.